Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning. How are you? I hope you are all in healthy condition. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Well students, in this occasion, we will talk about expression of goal of doing something. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana mengungkapkan, menyatakan tujuan melakukan suatu tindakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan pasti mempunyai suatu tujuan. Misalnya, saya pergi ke sekolah untuk mengajar. Kalian pergi ke sekolah untuk belajar, untuk bertemu dengan teman-teman. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia menyatakan tujuan itu pakai kata untuk, agar, supaya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris apa yang kita gunakan? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, kita akan menggunakan in order to. Ini namanya conjunction. Apa itu conjunction? Dalam bahasa Indonesia, conjunction adalah kata sambung. Ya. Penggunaannya yang pertama, in order to, polanya adalah titik-titik. Titik-titik itu nanti bisa diisi dengan kalimat. Ya. In order to plus verb 1 atau be plus titik-titik. Contohnya, we should study hard in order to pass the exams. Apa artinya? Kita seharusnya belajar giat supaya lulus ujian. Agar lulus ujian. Perhatikan titik-titiknya itu yang di depan itu adalah kalimat we should study hard. Lalu titik-titik yang belakang itu to pass the exams. In order to plus verb 1-nya adalah be, ya. Lalu pass-nya verb 1-nya itu, ya, the exam. Kalimat ini bisa juga dibalik. In order to pass the exams, we should study hard. Supaya lulus ujian, kita harus belajar giat. Contoh yang lain, we do exercise twice a week in order to be healthy. Perhatikan, ini kita menggunakan contoh yang verb 1 plus be. Bukan verb plus ini, ya. In order to plus be, bukan verb 1. Ya. Kenapa pakai be? Karena healthy itu adalah kata sifat atau keterangan, sehingga digunakan be. Lalu yang kedua yaitu to. Ada kata sambung to. Bagaimana penggunaan dari to? Lihat pola kalimatnya. To plus verb 1 plus be lalu bla 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 bla. Di depannya juga bla bla bla. Ya. For example, we eat vegetable and fruit to get vitamin. Kita makan sayuran dan buah-buahan untuk mendapatkan vitamin. Perhatikan, setelah to, get itu kata kerja pertama. Contoh yang lain, I listen to music every day to be fresh. Saya mendengarkan musik setiap hari supaya segar, maksudnya segar pikiran kita, ya. Ya. Lihat, setelah to itu pakai be.
Kenapa pakai be? Karena fresh itu kata sifat. Jadi verb 1 garis miring be itu hanya digunakan salah satu saja ya. Ya. Lalu artinya sama ya. Kita menggunakan in order to maupun menggunakan to itu artinya sama. Jadi kalimat we eat vegetable and fruit in order to get vitamin. Sama dengan yang atas tadi. We eat vegetable and fruit to get vitamin. Lalu yang kalimat kedua, I listen to music every day to be fresh. Saya mendengarkan musik setiap hari supaya segar. Sama artinya dengan I listen to music every day in order to be fresh. Mudah ya? Ya, itu penggunaan dari in order to dan to. Lalu sekarang yang ketiga, ada juga kata sambung yang digunakan untuk menyatakan tujuan melakukan tindakan adalah so that. Penggunaannya, pola kalimatnya, bla 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 bla, so that plus S itu adalah subjek, plus models, ini dalam kurung maksudnya boleh dipakai, boleh tidak. Plus verb 1 atau be. Plus bla 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 bla. Ini kalimat ya, anak kalimat. Contohnya, we should do exercise so that we have strong body. Apa artinya? Kita seharusnya berolahraga sehingga kita punya badan yang kuat. Perhatikan setelah so that ada we itu adalah subjek. Lalu verb 1 itu have. Bla bla blanya di sini adalah strong body. Contohnya lagi, we should do exercise so that we are strong. Di sini setelah so that, verb 1 lalu be, bukan verb 1. Kenapa? Karena strong itu adalah kata sifat. Perhatikan, di situ tertulis be, tapi kenapa di sini pakai are? Ingat, ini adalah kalimatnya bentuk simple present tense, sehingga to be-nya berubah menjadi are. Paham ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya. In order not to. Ini kita gunakan apabila tujuannya kalimat negatif. Pola kalimatnya adalah bla 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 in order not to plus verb 1 or be plus bla 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 bla. Contohnya, we should eat regularly in order not to get sick easily. Apa artinya? Kita seharusnya makan teratur supaya tidak mudah sakit. Yaitu kalau tujuannya negatif. Sampai di sini saya kira kalian bisa memahaminya. Kita bisa membuat kalimat kita sendiri ya, kalimat kita sendiri untuk menyatakan suatu tindakan. Misalnya, mengapa kita harus pergi ke sekolah? Why do we need to go to school every day? Sekarang kita tidak bisa melakukan itu ya, karena masa pandemik ini sehingga kita tidak bisa ke sekolah. Rindu. Mengapa kita harus ke sekolah? Karena
Why should we go to school every day? Begitu. We should go to school in order to study, in order to meet friends, dan lain-lain. Sekarang contoh dialognya. Yang pertama, what for do we need to study? We need to study in order to be smart. Atau we need to study to be smart. Atau we need to study not to be stupid. Can you understand the meaning? Yeah, good. Kita perlu belajar supaya pintar. Kita perlu belajar agar pintar. Kita perlu belajar supaya tidak bodoh. Contoh yang kedua, why should we have breakfast before you go to school? Can you understand the meaning? Good. Mengapa kita harus makan pagi sebelum pergi ke sekolah? We should have breakfast so that we get energy to do our homework. Kita seharusnya makan pagi sehingga kita mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas kita. Perhatikan, kalau setelah so that itu harus ada subjeknya. Di sini subjeknya adalah we. Kalau tadi yang pakai in order to tidak perlu subjek, langsung kata kerja atau kata sifat. Saya kira ini mudah sekali ya, mudah sekali menyatakan suatu tindakan. Dan kamu bisa membuat kalimat with your own words to express the goal of doing something. Well, students, I think that's all about this chapter, yaitu tentang menyatakan tujuan melakukan suatu tindakan. Sampai di sini dulu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.